Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya M. Nuhiriyadi dengan NIM 2537502008 jurusan AI for Sustainability Communication. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang berjudul Strategi Komunikasi Krisis dalam Merespon Deepfake. Dengan studi kasus pada perusahaan multinasional di Asia Tenggara, latar belakang bahwa krisis deepfake saat ini menjadi ancaman baru yang sangat serius. Deepfake tidak hanya memalsukan wajah dan suara, tetapi juga mampu merusak kepercayaan publik dalam hitungan jam. Oleh karena itu, krisis semacam ini membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, yang menggabungkan dengan strategi krisis yang cepat, tepat, dan adaptif. Studi kasus krisis yang kita hadapi dalam kasus ini sebuah video deepfake yang menampilkan CEO perusahaan menjadi viral di media sosial. Video tersebut secara keliru mengklaim bahwa perusahaan akan menghentikan operasionalnya karena diduga melakukan praktik yang tidak etis dalam rantai pasok minyak sawit dan garmen. Video ini menyebar dengan sangat cepat dari TikTok dan Instagram, kemudian masuk ke grup-grup WhatsApp di desa-desa di Indonesia maupun di Malaysia. Dalam video 24 jam sudah dibagikan jutaan kali. Yang membuat situasi semakin runyam adalah munculnya bahwa lembaga swadaya masyarakat, LSM, dan media ikut menghidupkan kembali tuduhan lama tentang greenwashing dan eksploitasi pekerja. Akibatnya, krisis ini bukan lagi sekedar krisis hoak, tapi sudah menjadi krisis kepercayaan. Publik bingung di mana video asli CEO, sementara itu investor meminta klarifikasi, karyawan takut di PHK, dan regulator menunggu pernyataan resmi. Inilah titik awal dari krisis komunikasi yang harus kita kelola. Analisis risiko kepercayaan memahami bahwa inti dari krisis ini adalah rusaknya kepercayaan. Kemudian analisa risiko menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan diserang oleh deepfake, yang paling terpukul bukan hanya reputasinya, tetapi juga kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam kasus ini ada 3 risiko besar. Yang pertama, bahwa adanya gangguan aliran informasi yang menyebar viral di media sosial seperti TikTok, Instagram, kemudian grup-grup WhatsApp yang sulit dilacak dan dilawan. Kemudian propagasi lintas platform. Risiko keduanya adalah kolapsnya koordinator internal dan eksternal, bahwa karyawan ragu pertanyaannya adalah percaya CEO atau tentang video viral tersebut. Kemudian pemasok khawatir kontrak dibatalkan, dihentikan pasoknya. Investor menarik dana, kemudian klarifikasi. Risiko selanjutnya erosi kepercayaan jangka panjang terhadap tuduhan greenwashing lama, memberikan kredibilitas palsu bahwa deepfake bisa menyerang terkait dengan kepercayaan jangka panjangnya. Keraguan apakah video atau pernyataan CEO itu benar-benar asli atau bukan. Efek jangka panjangnya terkait dengan reputasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi krisis tidak boleh hanya berfokus pada membantah hoak, tetapi juga harus membangun kembali kepercayaan yang sempat goyah. Ini merupakan gambaran keterkaitan disinformasi terhadap kredibilitas ESG dan perspektif pemangku kepentingan. Bahwa disinformasi menjelaskan hubungan sirkular yang sangat berbahaya antara disinformasi dan perspektif negatif.
Dalam kasus ini saya menemukan pola bahwa disinformasi akan lebih mudah dipercaya jika perusahaan memiliki rekam jejak ESG yang lemah. Sebaliknya ketika persepsi negatif sudah terbentuk di masyarakat, maka disinformasi berikutnya akan semakin terlihat kredibel. Jadi ini adalah lingkaran yang perlu diwaspadai bahwa deepfake viral menyebar klaim hoax palsu, kemudian munculnya tuduhan lama terkait greenwashing, ini juga mempengaruhi krisis kepercayaan ini. ESG dipertanyakan, persepsi negatif berkembang. Kemudian mudah percaya hoax, bahwa publik mudah percaya hoax, investor keluar, banyak yang karyawan panik, regulator mulai intervensi, apakah video tersebut benar-benar asli atau bukan. Kemudian timbullah krisis berkepanjangan jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, strategi komunikasi krisis tidak dapat bisa dilepaskan dari strategi jangka panjang dalam membangun kredibilitas ESG. Ini keterkaitan dalam ESG. Kemudian ini adalah gambar metrik risiko pemangku kepentingan, bahwa metrik ini untuk kami kelompokkan dalam 5 kelompok pemangku kepentingan utama, yaitu investor. Risiko utamanya investor bisa kehilangan kepercayaan, kemudian dampak bisnisnya penurunan harga saham kalau memang ada saham ya. Kemudian karyawan risikonya ketakutan akan PHK, kemudian kinerjanya jadi menurun. Kemudian pemasok, bahwa isunya kontrak akan dibatalkan, risikonya rantai pasok terganggu, bisa saja untuk nanti pemasok-pemasok ini memutus hubungannya. Regulator, investigasi resmi, regulator seperti pemerintah ya, atau DPR atau LSM itu bisa saja intervensi, kemudian ada denda, kemudian ada biaya hukumnya, pembatasan operasional. Kemudian publik, konsumen bisa saja memboikot sebuah produknya, kemudian penjualan dapat turun, reputasinya juga rusak. Untuk menjawab pertanyaan kedua bahwa AI untuk merespon krisis, saya menggunakan teori SCCT dan kerangka AI terintegrasi. Ini dari Timothy.com, teori ini pada tahun 2021, bahwa kerangka teoritis yang saya gunakan dalam menyusun strategis ini yaitu menggunakan Situation Crisis Communication Theory oleh Timothy.com tahun 2021 yang saya integrasikan dengan berbasis AI. Saya membagi respon krisis ke dalam 3 tahap, yaitu pre-krisis sesuai dengan teori. Strateginya adalah pencegahan, kemudian AI digunakan untuk memindai prediksi, simulasi skenario, tahap krisis, respon. Karena krisis ini masuk ke kategori victim krisis, perusahaan sebagai korban hoax, maka strateginya adalah dengan penolakan atau denial. Kemudian bolstering, penguatan reputasi. AI di sini berperan untuk mengklasifikasi jenis krisis, menyusun draft pesan, dan mendistribusikan secara otomatis. Tahap post krisis, yaitu strateginya adalah AI digunakan untuk membantu reputasi dan memantau reputasi dan membuat laporan secara otomatis, tentunya dengan pengawasan oleh manusia. Jadi teori ini memberikan arahan strategis, sementara AI memberikan kecepatan dan jangkauan yang lebih luas. Ini 5 alat yang dapat digunakan untuk merespon krisis deepfake. 5 alat ini secara konkret yang bisa digunakan dalam merespon deepfake. Pertama, deteksi deepfake berbasis AI seperti video Microsoft Video, Authenticator, atau
deep wire scanner untuk menganalisa sinkronisasi seperti kedipan mata yang tidak natural, sinkronisasi bibir yang salah, atau pencahayaan yang aneh. Kemudian kedua, sistem pengecekan fakta otomatis yang terintegrasi dengan AI fact checker seperti Snowpass, Turunback News, Sensity AI sehingga bisa menghasilkan konten debunking secara real time. Ketiga, ini ada chatbot krisis berbasis NLP, kemudian untuk WhatsApp dan Instagram yang bisa menjawab pertanyaan berulang, yang pertanyaan yang sama secara berulang 24 jam per 7. Keempat, pemantauan prediktif dan analisis sentimen menggunakan alat seperti Brainwatch atau Tag Walker untuk memprediksi di mana disinformasi akan menyebar berikutnya. Kelima, orkestrasi lintas platform, yaitu AI yang mensinkronisasikan pesan di TikTok, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, dan website secara simultan. Kelima, alat ini bekerja secara otomatis terkoordinasi. Kemudian selanjutnya ini kerangka kerja human in the loop. Bisa dilihat bahwa prinsip paling penting dalam penggunaan AI ini untuk krisis yaitu peran manusia. Artinya AI tidak boleh berjalan sendiri tanpa pengawasan manusia. Kerjanya begini, kerjanya AI ini mendeteksi ancaman, lalu hasilnya dideteksi, divalidasi oleh manajer krisis, kemudian tentunya disetujui oleh CEO. Baru setelah itu AI didistribusikan, dimonitor reaksinya menggunakan manusia. Keempat, dimensi keseimbangan AI ini mendeteksi dalam hitungan menit, tetapi manusia memvalidasi sebelum publikasi. Skala AI ini menangani jutaan interaksi, tetapi manusia fokus pada stakeholder, kuncinya investor dan regulator. Empati, AI menganalisa sentimen secara objektif, tetapi manusialah yang merangkai nada, kemudian secara empatik ya tentunya. Kemudian di dimensi pengawasan AI memonitor dalam waktu 24 jam per 7 tanpa lelah, tetapi manusia yang mengambil keputusan final tentunya tetap dipantau. Intinya AI adalah alat, manusia adalah pengendalinya. Kemudian ini strategi naratif multi platform untuk menjawab pertanyaan yang keempat, bahwa di sini ada platform TikTok, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, dan website corporate. Untuk ke platform-platform ini mempunyai karakteristik yang berbeda, maka pendekatannya pun tidak bisa disamakan. Jadi seperti TikTok ini misalnya lebih pendek, nadanya lebih langsung, aktual, dan untuk engagementnya. Instagram transparan, visual, empatik. Ini Instagram yang lebih visualnya lebih bagus biasanya juga. Kemudian WhatsApp personal expression secara lokal, nah audiens utamanya juga sudah ditentukan. LinkedIn misalnya di sini untuk profesional atau untuk lebih formal ya. Kemudian website corporate juga otoritasnya lebih lengkap dan terverifikasi hubungannya. Nah, ini untuk yang platform-platform ini diintegrasikan, dibuat formatnya pun strateginya berbeda gitu untuk konten-kontennya. Kemudian untuk rencana komunikasi krisis defect, karena ini defect dibuat oleh AI dan penyebarannya sangat luas, ini coba saya membuat untuk waktu-waktunya. Misalnya di sini ada jamnya, dari 2 jam pertama mendeteksi dan eskalasinya seberapa kuat gitu. Terus responnya bagaimana, 2-4 kami buat sebuah press statement singkat di website, LinkedIn ataupun Aware untuk untuk mencegah terlebih dahulu. Kemudian jam 4 ada debunking video asli,
coba kita cek menggunakan alat bantuan AI juga. Kemudian ada 8 sampai 24 aplikasi monitoring, kita monitor terus. Kemudian jam 24 sampai 72 pembangunan kepercayaan untuk membangun kepercayaan kembali. Kemudian adaptasi pesan per pemangku kepentingan bahwa pemangku kepentingan publik, karyawan, investor, regulator, pemasok. Ini juga kita buat pesan-pesannya, pesan kuncinya seperti video palsu, kami transparan tentang ESG, tidak ada PHK operasional normal, seperti itu. Untuk investor, krisis sementara fundamental ESG. Kemudian improvement. Regulator kami kooperatif, ada audit independen, perbaikan secara berkelanjutan kami sampaikan. Masuk misalnya pesan kuncinya kemitraan tetap, pembayaran normal, kami mendukung untuk keberlanjutan perusahaan ini. Ini contoh-contoh apa ya untuk pesan kuncinya yang akan disampaikan. Nah, untuk kesimpulannya bahwa rekomendasi jangka panjang, krisis defect ini krisis kepercayaan ganda teknologi plus ESG butuh respon yang terintegrasi. AI adalah senjata sekaligus ancaman, gunakan AI untuk mendeteksi tapi tetap menjaga human oversight. Kemudian komunikasi multiplatform tidak bisa dipukul rata ya. Kemudian perlu adanya adaptasi nada, format, dan konten persaluran. Ini penting juga karena media saat ini, media sosial, media platform digital itu beda-beda untuk target audiennya. Rekomendasi jangka panjangnya terapkan AI krisis deteksi sistem secara proaktif bukan reaktif, bangun ESG kredibilitas sebelum krisis, audit rutin transparansi, kemudian buat krisis communication playbook untuk defect dan disinformasi, latih CEO, tim leader dalam komunikasi krisis. Kemudian partner dengan fact checker lokal, platform media ini biasanya juga berbayar fact checker ini, tapi coba kita bangun atau kita langganan untuk fact checker lokal ini. Daftar referensi dari menggunakan teori krisis dari Timothy Com, kemudian dari Alboji, ini ada jurnal, kemudian dari materi-materi perkuliahan. Demikian materi singkat untuk presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.